Nah, sekarang kita coba cek ya. Ketika kita mau bikin teksnya banyak yang mau di summarization. Nah, di sini aku pakai auto tokenizer. Masih ingat auto tokenizer itu diubah menjadi token-token kecil, gitu ya. Terus habis itu aku menggunakan pipeline summarization. Nah, inputannya ada banyak nih. Ada teks yang isinya tentang Apple, terus NASA, terus ini tentang electric vehicle, gitu ya. Nah, halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait Hugging Face. Kalau misalkan sebelumnya kita udah mempelajari terkait text classification, dan sekarang kita akan coba deep dive ke salah satu yang bisa teman-teman pelajari yaitu scope text summarization. Kalau sebelumnya kan text classification, sebelumnya lagi lah tokenization. Nah, kita akan masuk ke text summarization. Contohnya gimana? Contohnya gini, kayak misalkan teman-teman pernah nggak sih waktu sekolah disuruh baca sama guru gitu ya, terus diminta untuk menyimpulkan isi dari konten yang mau teman-teman bagikan gitu. Nah, karena kan kalau misalkan kita itu kan kita butuh waktu untuk ngebaca dan sebagainya kan, dan itu enggak sebentar, teman-teman butuh proses untuk memahami konten dan sebagainya. Dengan adanya AI ini sebenarnya dia akan membantu teman-teman untuk melakukan kesimpulan data gitu ya dari banyaknya data itu sendiri. Dan itu bisa digunakan contohnya kayak misalkan teman-teman butuh rekomendasi teks mana yang fokus ke terkait bahasa pemrograman. Nah, itu dari si Python bisa support dengan text summarization pipeline di Hugging Face. Itu. Di sesi kali ini kita ada tiga hal. Yang pertama, teman-teman akan mempelajari terkait apa itu summarization. Nah, jadi kita akan masuk ke pengertiannya dulu. Apa sih sebenarnya summarization? Apa yang membedakan dengan yang lain? Terus mekanismenya sebenarnya apa sih summarization itu sendiri? Gitu, gitu ya. Dan yang terakhir adalah use case. Kita bisa tahu implementasi di text summarization seperti apa sih? Barangkali teman-teman sebenarnya udah menggunakan AI text summarization, tapi teman-teman nggak aware kalau ternyata itu AI loh, bukan bukan sekedar logic di dalam web programming dan sebagainya. Itu. Jadi kita coba lihat use case seperti apa dan teman-teman bisa exercise. Aku akan nge-code secara online. Feel free untuk nge-follow apa yang aku uh, ketikkan di dalam video screen ini dan teman-teman bisa ikuti dan harusnya nggak akan mengalami error kalau misalkan teman-teman ikutinya step by step dari video ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini mempelajari text summarization. Yuk kita explore. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Sebenarnya text summarization itu apa sih sebenarnya? Oke, secara pengertian, text summarization adalah ringkasan otomatis. Ya, kita highlight otomatisnya. Kenapa otomatis? Karena kita minta bantuan AI ini buat apa ya, menyimpulkan dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan informasi penting. Contohnya kayak gini, kita ada teks terkait Donald Trump lah, ibarat kata di sini. Nah, kita pengen si ini melakukan summarization gitu ya dari teks ini. Gitu ya. Jadi dia akan meng-highlight yang ini, Donald Trump memulai karirnya di New York ini seperti itu. Terus mengejutkan banyak orang. Habis itu Trump berhasil memenangkan pemilu presiden. Terus regulasinya cukup agak nyeleneh gitu ya di awal-awal pemerintahannya sampai menjadi perdebatan di dalam sejarah politik Amerika. Seperti itu. Jadi secara holistik informasinya nggak akan hilang ketika dilakukan kesimpulan data ini sendiri seperti itu. Namun ketika diimplementasikannya text summarization itu ada dua teknis sebenarnya. Pertama itu adalah namanya extractive, ya. Extractive itu artinya adalah memilih kata-kata penting, ya. Aku highlight ya, memilih kata atau kalimat-kalimat penting, ya, dari teks asli tanpa mengubah kata-kata tersebut. Jadi kayak misalkan saya pergi ke kota A, ya udah saya akan tetap nulis saya pergi ke kota A, gitu. Tapi cuma dipendek-pendekin aja. Kayak misalkan saya pergi ke kota A melewati bukit, menuruni lembah, namun akan mencapai ke Bandung. Ya udah tinggal saya pergi ke Bandung, udah cukup, nggak usah kayak eh, lewati lembah, terus dan seterusnya, itu nggak usah ditulis, gitu ya. Langsung kesimpulannya aja. Intinya apa? Pergi ke Bandung, ya udah, that's it, gitu ya. Itu. Jadi poin pentingnya tetap
relevan untuk dibagikan. Nah, ketika teman-teman menggunakan metode ekstraktif gitu ya, itu pastikan kalimat atau frasanya sudah ada di dalam teks asli yang mau kita cari gitu ya. Kalimat pentingnya, jangan sampai uh, kalimatnya banyak banget nih yang bias, artinya kita bahas terkait cara memasak Indomie goreng, tapi ada bahasannya Indomie kuah. Ini dua hal yang berbeda kan gitu. Jadi pastikan frasa atau kalimatnya ada di dalam teks asli gitu ya. Namun di sini dia tidak menghasilkan kalimat baru gitu ya. Dia sama kayak as is, cuman melakukan sering aja lah ya, pemendekan kata aja lah gitu, atau menghapusnya nggak dipakai. Seperti itu. Yang kedua adalah namanya abstraktif. Sesuai namanya, teman-teman pernah ngerjain paper nggak sih? Biasanya kan ada abstrak kan di dalam paper. Sama, konsepnya sama. Dia menulis ulang, namun akan meng-create, ya aku highlight lagi, meng-create ya kata-kata baru. Itu kunci poinnya yang memiliki makna sama. Jadi bisa jadi kayak saya pergi ke Bandung, bisa jadi juga digantikan dengan saya melaju ke Bandung. Biasanya kayak gitu mungkin ya. Gitu. Jadi kontennya sama gitu ya. Padanannya sama, cuman menggunakan kata-kata baru. Contoh di sini. Apple meluncurkan iPhone baru dengan fitur kamera canggih dan prosesor lebih cepat. Produk ini diharapkan mendongkrak penjualan di pasar global. Ya udah langsung meluncurkannya diganti, hadirkan. Lihat sih kayak gini. iPhone dengan teknologi terbaru gitu ya, yang dapat meningkatkan penjualan global. Udah, that's it. Nggak, pasar globalnya nggak di highlight sendiri seperti itu. Nah, ketika menggunakan abstraktif, pastikan teman-teman memahami konteks dari teks yang akan kita proses. Jangan sampai teman-teman iya aja ternyata itu dari si model itu nggak bagus ketika membuat abstraktif. Itu penting banget nih buat dicatat. Habis itu kita akan melakukan parafrase. Artinya teman-teman cek parafrasenya udah sesuai atau belum di implementasinya seperti itu. Oke, itu dua hal ketika melakukan summarization. Namun ketika di code itu seperti apa? Di code cukup gampang sih sebenarnya. Nah, teman-teman initiate pipeline kayak biasa, modelnya disebutin, namun di summarization, di pipeline ya, tambahin model summarization gitu ya. Untuk tasknya summarization, modelnya pakai model yang di initiate di awal di sini. Gitu. Nah, kalau misalkan kita punya teks kayak gini ya, Jakarta 1 Maret dan bla 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 gini, ini banyak detailnya. Terus mau disimpulin, ya udah kita pakai summarization, masukin teksnya, dia akan menyimpulin konten dari teks tersebut apa, intinya apa. Seperti itu. Nah, di dalam pengolahan ini sebenarnya ada bisa kita atur loh. Misalkan batas minimum, batas maksimum dari katanya. Kan biasanya kalau misalkan orang nggak ngebatasin nih, pokoknya ya udah kamu summarization tapi nggak dibatasi maksimal berapa. Misalkan total katanya ada 10, maksimalnya 10, ya udah dia nggak usah akan melakukan abstraktif atau dia akan melakukan proses lainnya. Dia akan tetap nulis ulang yang ada gitu. Makanya pastikan kata yang di dalam teks itu agak banyak, misalkan ribuan atau jutaan, terus kita ngambilnya mungkin jadi 50, 100 atau 150. Jadi kesimpulannya benar-benar menyimpulkan konteks dari teks itu sendiri seperti itu. Dan ketika kita mau lakukan proses perulangan juga, itu juga kita bisa menerapkan. Misalkan ada data nih, ada data teks gitu ya, ini teks yang isinya banyak banget tulisan teksnya gini ya. Nah, kita bisa lakukan for text gitu ya. Artinya kita ngambil teks satuannya in text. Jadi dia akan ngambil satu-satu di dalam konteks dari teks itu sendiri seperti itu. Nah, itu supaya apa? Supaya dia nggak lakukan redundansi. Seperti ini kan ada data, terus data dilakukan looping kan di sini. Terus dia akan ambil raw data, terus ngambil dictionary text aja seperti itu. Oke, kita coba lihat execute di code-nya. Teman-teman coba buka Google Colab. Kalau misalkan nggak tahu caranya, nonton di video Hugging Face pertama di episode round 19-20 lah ya. Akses di situ. Itu aku ajarin gimana akses di Google Colab dan teman-teman bisa utilize itu gratis seperti itu. Oke, mari kita explore sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, ini adalah halaman Google Colab
yang kita akses di sesi kali ini untuk text summarization. Nah, pertama sebelum kita memulai, kalau misalkan teman-teman masih ingat di bahasan Hugging Face, kita panggil dulu pipeline gitu ya. Terus abis itu kita initiate modelnya. Di sini aku pakai initiate assist flavor distillbart CNN 12.6 gitu ya. Ini aku initiate, terus diketik pipeline, tasknya apa, summarization, terus kita masukin nama modelnya. Nah, once udah dijalankan, nanti dia udah terinitiate. Oke, sebelum itu kita siapin dulu teks yang mau kita summarization. Teman-teman boleh nyiapin teksnya. Ini aku contohin di sini ya, terkait berita gitu ya. Aku ngambil berita, terus aku masukin ke sini, terus aku langsung show inputnya seperti apa. Inputnya seperti ini ya. Jadi di Jakarta 1 Maret bla 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 sampai inisiatif selama 5 tahun ke depan. Nah, sekarang aku mau gunakan model ini untuk melakukan summarization dari teks yang di atas ini. Nah, tinggal sebenarnya ketik summarizer, karena di sini kan udah initiate nih di sini. Jadi kan modelnya, terus aku masukin pipeline tasknya apa, terus model, terus bikin variabel summarizer. Nah, di sini nanti summary text itu ngambil summarizer, ini teksnya apa, terus nanti kita keluarin summary text, ambil yang simpulan yang pertamanya, terus kita ambil summary text gitu. Ini once aku cetak seperti ini, nanti dia akan run through, jalanin untuk melakukan summarization dari teks yang udah kita input gitu ya. Paralel kalau misalkan ini udah selesai, kita coba cek ya konten dari summary text itu seperti apa, biar teman-teman kebayang. Sebenarnya kalau misalkan kita ditanya untuk konten dari summary text ini sendiri gitu ya, itu berisikan berikut. Nanti kita coba cek. Nah, ini kita coba cek ya. Di sini, ini coba kita bawain dulu. Nah, di sini kita coba. Bentar, ini kita ke atasin dulu. Nah, di sini kita coba cek ya. Summary text itu di sini sebenarnya apa sih? Nah, summary text itu sebenarnya ini bentuk list gitu ya. Bentuk list. Nah, kita mau ambil yang ini summary text, terus kita ngambil yang pertama, terus ngambil yang ininya summary text nih. Ini kan makanya di sini kan ini yang pertama kan. Pertama terus ngambil yang di dalam dictionary-nya summary text. Seperti itu. Kontennya seperti ini. Makanya that's why bukan karena nanti ada berapa banyak list, tapi karena di sini ada satu list terus kita akses. Gitu. Tapi kalau misalkan kita langsung kayak gini aja, misalkan summary text, apakah bisa? Nah, kayak gini nggak bisa karena kita harus akses konten listnya dulu. Listnya kan 0 kan, 0 itu all di Python 1, nah terus baru kita aksesin. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan dari atas, di sini kan ada beberapa kata yang hilang. Ya, namun ada yang dipertahankan. Kayak pemerintah Indonesia mengumumkan program baru, ini masih dipertahankan kan, untuk meningkatkan literasi digital di seluruh Indonesia. Itu masih sama. Program ini untuk mencakup ini sama yang di atas, gratis untuk meningkatkan keterampilan komputer dasar, pemrograman, dan seterusnya. Sampai Menteri Pendidikan menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia. Titik. Gitu ya. Jadi cuma sampai di situ doang. Oke, harusnya kan menghadapi radial, nggak langsung berhenti di situ dan selesai. Ini kita men-summarize. Karena di sini kan redundansi kan. Bla bla bla, ini sebenarnya udah jelasin di sebelum atasnya terkait literasi digital. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan di dalam summarization yang tadi di presentasi, aku ada parameter yang bisa teman adjust. Pertama itu ada panjangnya yang outputnya gitu ya. Outputnya ada berapa kata, terus minimumnya ada berapa. Jangan sampai max-nya itu ngelebihin dari jumlah teks, min-nya itu kurang dari jumlah teksnya juga gitu ya. Makanya harus dipertimbangkan. Nah, once ini udah, ini kita tinggal atur aja, masukin teksnya, max length, min length. Nanti kalau misalnya kita jalankan, ini akan men-short lebih dari yang di atas gitu ya. Di atas kayaknya round 100-an ya max length. Nah, tapi kalau yang di sini kan 75, kita lebih mengkerucutkan lagi kontennya agar lebih spesifik. Nah, di sini langsung mengumumkan program baru untuk meningkatkan literasi digital. Program ini mencakup, dan dia tanpa ada Menteri Pendidikan dan sebagainya. Itu langsung fokus ke goalnya. Tapi langsung untuk warga gitu ya. Nggak untuk Indonesia yang hilang, jadi langsung untuk warga aja. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa adjust nih di sini. Misalkan mau ganti jadi apa? 100, terus jadi berapa,
itu mencukupi, itu bisa diatur sih seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek ya. Ketika kita mau bikin teksnya banyak yang mau di summarization. Nah, di sini aku pakai auto tokenizer. Masih ingat auto tokenizer itu diubah menjadi token-token kecil gitu ya. Terus habis itu aku menggunakan pipeline summarization. Nah, inputannya ada banyak nih. Ada teks yang isinya tentang Apple, terus NASA, terus ini tentang electric vehicle gitu ya. Nah, aku pengen mensummarization semuanya gitu ya. Nah, somehow ketika kita melakukan ini, Maxlang gitu ya, khawatirnya adalah, karena kan ini kan step kontennya beda-beda nih, jumlah length-nya. Nah, kita bisa lihat dulu nih, ngeprint dulu jumlah masing-masing token ada berapa. Jadi datanya ini dalam bentuk dictionary, terus dibaca di sini di dalam looping gitu ya, terus diambil teksnya, terus di tokenizer gitu ya, terus dihitung ada berapa token. Nah, di summary teksnya kita tinggal langsung baca. Nah, transcationnya ditulis true, max length-nya 18, min length-nya 10. Kenapa itu dipilih? Coba nih di sini. Di inputan 1 total tokennya ada 26. Input 2 total tokennya 18, input 3 total tokennya 18. Kalau misalkan aku tulis max length-nya di sini adalah 30, artinya semuanya nggak lolos uji nih. Kita cobain. Gini. Nah, di sini kan totalnya 26, 18, 18. Nanti biasanya nih. Nah, di sini, teman baca. Your max length is 30, but your length is 26 gitu ya. Since this is summation text, dimana outputnya lebih pendek dari yang dihasilkan, makanya kondisi untuk manual untuk disetting gitu. Oke. Nah, makanya kemudian untuk itu teman-teman perlu atur. Ini kan ada manual ya. Jadi kalau misalkan max length-nya sama kayak yang di teks, ya udah itu nggak ada penyingkatan kata, makanya ini kita atur yang tadi di 18. Nah, mengaturnya juga perlu ada seninya ya. Kalau misalkan aku ganti di 15 seperti ini, nah ini loading. Nah, kalau misalkan 15 gimana? Kalau 15 kan semuanya ke absorb kan dari semua tokennya. Nah, di sini kan ada keputus nih. Nah, ini. That's why cari yang pasnya berapa max length-nya. Makanya kalau biasanya aku real ya satu-satu. Oh, ini ngecek hasil kayak gini, harus dari sini. Jadi itu salah satu bentuk membentuk sebuah parameter tuning lah ya untuk ngecek apakah secara max length-nya udah sesuai atau belum. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke beberapa use case yang bisa teman-teman kerjakan di dalam summarization. Pernah nggak kalau misalkan kita lagi nyari Google gitu ya, Google kita nge-search misalkan Donald Trump lah, biasanya kayak gitu. Nanti kan ada list-list website-website yang kaitannya sama Donald Trump kan, gitu. Nah, itu kita bisa lakukan di sini, gitu ya. Itu tanpa sadar teman-teman menyadari itu ya, kalau itu adalah salah satu text summarization. Nah, ini kita bisa lakuin. Pertama kita nyiapin dulu nih, misalkan ada ID, judul gitu ya, judulnya pengembangan AI, ini biasanya berita ya, misalkan berita. Terus kontennya kayak gini, terus ada judul 2, kayak gini juga, terus konten ini judul 3 dan seterusnya. Nah, kita lakukan summarization. Summarizationnya model sama lakuin yang kayak di atas ini ya, diulangin, cuma kita simpan dalam bentuk data frame. Kita masukin ke dalam data frame, kan artikel listnya ini kan bentuknya dictionary nih. Makanya di sini bentuk dictionary, terus namun output dari summarization-nya diinput ke dalam ringkasan di sini. Jadi kalau misalkan aku run through, dia outputnya kayak gini. Judul, konten, terus ringkasan dari kontennya. Seperti itu. Nah, kita mau gunain namanya text recommendation. Nah, teman-teman bisa gunakan text recommendation seperti ini. Jadi, rekomendasi artikel, masukin kata kunci data frame gitu ya. Terus hasilnya kita masih initiate kosong, index row, data frame iter row, jadi diiterasi. Terus kata kuncinya apa, lower diperkecil semua. Habis itu in row ringkasan dot lower gitu ya. Nanti hasil append
ID dan seterusnya sampai di sini. Nanti keluar output hasil. Nanti rekomendasi artikel itu adalah pemrograman. Masukin pemrograman. Kata kuncinya pemrograman ya. Pemrograman diiterasi di data frame gitu ya. Jadi ini data frame-nya diiterasi. Terus kata kuncinya di huruf kecil semua. Kata kuncinya ini pemrograman di huruf kecil semua. Terus diiterasi ke dalam konteks ringkasan ini. Ada yang sama atau enggak similarity-nya. Nah, kalau ada yang sama nanti dia akan ngeluarin output seperti yang di bawah sini. Jadi ID 3 judul tips belajar pemrograman, ringkasannya seperti ini. Gitu. Jadi ketika kita mau cari pemrograman dia muncul kayak gini. Kenapa dia bisa muncul? Karena di sini ada kata-kata pemrograman. That's why ini muncul di sini. Seperti itu. Nah, ini nggak menggunakan similarity ya. Ini menggunakan kata yang sama dengan konten websitenya yang diringkas. Karena kalau misalkan sesuai kontennya kan banyak nih. Kita diringkas dulu, baru kita search katanya sama nggak di sana. Nah, hal lainnya teman-teman bisa kayak punya kayak dokumen esai atau dokumen skripsi dan sebagainya mau disingkatin, bikin abstrak lesnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa gunakan ini juga sama. Kalau aku biasanya di sini, ini aku nggak jalanin, karena kalau misalnya aku jalanin mungkin nanti teman-teman nunggunya agak lama, jadi aku pass through. Nah, di sini ada from transformer, kita initiate ini dulu, terus NLTK-nya, terus send tokenize-nya, terus di import NLTK-nya di sini. Ini kalau udah di atas udah nggak usah sih sebenarnya. Nah, ringkasan dokumen. Jadi ada dokumen yang kita masukin, max chunk-nya itu artinya nanti dokumen itu dipotong-potong kecil-kecil. Nah, aku bikinnya initiate 500. Teman-teman bisa atur sebenarnya mau berapa gitu ya. Nah, terus maximum length-nya ada berapa? Aku initiate-nya 100. Nah, nanti di sini initiate modelnya dulu gitu ya. Terus kita masukin nyiapin datanya, send tokenize dokumen di sini gitu ya. Terus habis itu di chunk. Jadi kita bikin kalimat di chunk kecil-kecil seperti itu ya. Nah, nanti kalau udah di chunk, terus kita masuk ke di chunk lagi, terus masuk ke ringkasan, baru final summary-nya dimasukin dengan adanya model yang dijalanin di sini di ringkasan, terus disimpan ke variable ringkasan. Nanti dibikin final summary. Jadi setiap ringkasan gabungin semua jadi satu teks gitu ya. Kan misalkan ada 1000 word gitu ya, 1000 kata dibagi 500 kan berarti ada 2 kan. 500 gitu ya. Nah, 500 ini nanti di simplified jadi 100 max length-nya. Jadi nanti ini jadi 100 yang pertama, yang kedua jadi 100. Jadi secara total ada 200 di final summary-nya. Nanti di final summary-nya apakah melebihi 2 gitu ya. Kalau misalkan melebihi 2, nanti kita langsung return seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan belum, nanti dia akan melakukan perulangan lagi nih sampai max summary length-nya nggak lebih dari 2 gitu ya. Nah, nanti ini dokumennya teman-teman initiate. Ini initiate di sini, ini banyak. Oke, nanti kita tinggal jalanin ringkas dokumen panjang yang dimasukin, terus nanti jalanin di sini. Gitu. Oke. Jadi kita manggil functionnya, terus masukin dokumennya, terus kita lihat outputnya seperti itu. Itu dulu ya. Oke. Ini dulu teman-teman salah satu use case yang bisa teman-teman lihat dari text summarization gitu ya. Banyak banget contoh-contohnya gitu ya. Namun kembali lagi disesuaikan dengan capability dari environment nih. Misalkan kalau jalanin ini biasanya dari sisi RAM di sini akan peak gini ya, langsung naik cukup tinggi dan prosesnya agak lama. Kenapa lama? Karena teks yang input juga banyak juga sih sebenarnya di sini. Jadi modelnya ini butuh beberapa iterasi ya untuk sampai selesai. Gitu. Nah, ini kan dia ngedownload, terus dia akan menginitiate perkataannya kan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini, sistem RAM-nya mulai agak naik. Sini. Aku nggak pakai yang Pro, sesuai ketika aku mau jalan ini agak lama sih jadinya. Gitu. Kalau misalkan teman-teman udah akses yang Pro gitu ya, terus teman-teman jalanin ini harusnya akan lebih cepat untuk dicoba kan seperti itu. Oke, demikian teman-teman untuk hari ini. Thank you dan sampai jumpa. See ya.